Bung Kecil yang berjasa besar. Itulah sebutan yang tepat untuk Sultan Syahrir, seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909, lahirlah ia, sang pejuang kemerdekaan yang juga merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Sultan Syahrir tumbuh menjadi seorang yang terpelajar. Pada usianya yang ke-4 tahun, ia dan keluarganya pindah dari Jambi ke kota Medan. Kemudian pada tahun 1915, ia masuk ke sekolah ELS, Sekolah Rendah Eropa, yang merupakan sekolah terbaik di Medan. Lalu ia melanjut ke SD lanjutan Mulo. Tahun 1926, ia dikirim ke Bandung untuk melanjutkan sekolahnya di AMS. Setamatnya dari AMS, ia melanjutkan studinya ke negeri Belanda pada tahun 1929 di Universitas Amsterdam. Dan kesempatan yang ia dapatkan untuk bersekolah di Eropa benar-benar membuat pemikirannya terbuka mengenai gagasan dan situasi politik dunia yang sedang terjadi. Berangkat dari pendidikan yang ditempuh Syahrir, pejuang yang akrab dipanggil Bung Kecil ini merupakan sosok penting di balik perumusan kemerdekaan Indonesia. Ini bermula ketika ia melihat adanya penurunan semangat pergerakan di Indonesia setelah penangkapan Insinyur Soekarno oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke tanah air pada tahun 1931. Lalu bersama Hatta, Syahrir memimpin PNI baru sebagai organisasi baru pencetak kader-kader pergerakan. Namun, pada tahun 1933, PNI dilarang oleh pemerintah Belanda yang juga berakhir pada pemenjaraan dan pembuangan Syahrir ke Bovendigul selama hampir setahun dan ke Banda Neira selama 6 tahun. Sekembalinya dari pembuangan, Soekarno, Hatta, dan Syahrir melakukan pertemuan di rumah Hatta. Mereka menyepakati bahwa Syahrirlah yang akan melakukan pergerakan bawah tanah. Sementara Soekarno dan Hatta bekerja sama dengan Jepang untuk kepentingan nasionalis. Berita menggembirakan pun akhirnya terdengar oleh Syahrir melalui stasiun radio yang berasal dari luar negeri. Berita kekalahan Jepang. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi penculikan yang ia lakukan terhadap Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ia mendesak mereka agar secepatnya mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, mereka menolak karena mengikuti hasil keputusan PPKI di mana Jepang menjanjikan akan mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Akibat dari aksi Syahrir dan golongan muda lain, saat ini kita merayakan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Akan tetapi, pengorbanan yang ia lakukan seakan tidak terbalas. Syahrir mengalami hal tragis di akhir hidupnya. Ia difitnah hendak melakukan konspirasi subversif. Tudingan tersebut pun akhirnya menggiringnya ke penjara tanpa diadili sampai ia menderita stroke. Setelah itu, ia diizinkan berobat ke Zurich, Swiss. Namun, akibat kondisinya yang semakin menurun, ia pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1966 di Zurich, Swiss.